habis maghrib enggak ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'di. Pemirsa Darul Amanah An-Nahdiyah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Nah, kali ini kita memasuki episode yang ke-33. Episode ke-33 kali ini kita masih membicarakan seputar permasalahan rumah tangga, yaitu menyikapi istri yang bermasalah bagian ketiga. Bersama narasumber guru kita Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita dan siap memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, pemirsa Darul Amanah dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan simak pembuka atau mukadimah dari guru kita Buya Haitami. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuma imra'atin tatibu wa tazayyanu wa takhruju min baitiha illa kharajat bi ghadabillahi wa sukhtihi hatta tarji'a ila baitiha. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amin. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un, jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Islam Sambil Ngopi. Kali ini ditakdirkan oleh Allah di tempatnya atau rukonya Bapak Haji Asli. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita baca salawat ahadiyah. Mudah-mudahan dengan salawat ini tempat ini menjadi tempat yang berkah, yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita dikenal oleh ruh sucinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Allahumma ya ahad
salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita atau pelajaran kita tentang menyikapi istri yang bermasalah. Kali ini berdasarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Salmanu al-Farisiyu radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sahabat Rasul bernama Salman al-Farisi, karena berasal dari Persia yaitu Iran. Semoga Allah meridai Salman al-Farisi. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi ini hadis ini sanadnya itu dari sahabat yang bernama Salman al-Farisi. Itu kalau kita pergi haji atau umroh, di sana biasanya kita ziarah juga ke Masjid Homsah ya kalau salah. Di Homsah itu ada masjid yang paling gede di pinggir jalan. Dulu nggak ada, itu bangun baru. Nah itu dinamakan Masjid Salman al-Farisi. Dulu jalan raya itu. Nah kemudian orang-orang yang banyak mampir di situ kebanyakan orang Iran. Yang pakaiannya serba hitam, ya, cuman kelihatan matanya aja itu. Om ibu-ibu itu banyak mampir di situ. Mungkin kalau kita biasa enggak sih, cuman lewat aja. Itu hanya sejarah sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu mamra'atin, perempuan mana saja, tatibu, apa tatibu? Tib, berwangi-wangian atau atar, parfum. Perempuan mana saja tatibu, yang memakai wangi-wangian atau memakai parfum, wa tazayyanu, dan kemudian dia berhias, dandan, kemudian wa takhruju, dan dia keluar si perempuan itu, kalau udah nikah ya mungkin istri gitu ya, min baitiha, dari rumahnya si perempuan itu, mar'ah, imro'ah, illa kharajat, kecuali dia keluar itu si imro'ah, bigodobillah, dalam keadaan dimarahi Allah, murka, wasuktihi, dan dimurkai oleh Allah, ya. Hatta tarji'a, sehingga dia itu pulang, ila baitiha, ke rumahnya. Jadi sepanjang jalan dari mulai rumah, kalau perginya ke Bandung berapa lama tuh dimarahi Allah itu ya? Iya, pulang pergi tuh ya. Ya tergantung dah tuh. Pokoknya selama dia keluar dari rumah sampai kembali ke rumahnya itu berada fi godobillah wa suhtih. Hati-hati tuh. Ya. Jadi bahwa atib itu sebetulnya salah satu sunnah Rasulullah. Rasulullah itu kalau ke masjid, baik itu di tengah-tengah jamaah, beliau itu selalu bawa wangi gitu ya. Ya, karena memang memakai wangi-wangian itu adalah termasuk
sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Bahkan hukumnya memakai wangi-wangian itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Maka saya tiada hari tanpa pakai minyak wangi. Apalagi tangan saya tiada hari tanpa dicium ya. Itu. Alangkah malunya saya kalau tangan saya dicium bau jengkol, dicium bau asam, berarti saya tidak mengikut sunnahnya Nabi besar Muhammad. Padahal Nabi itu keringatnya saja itu wanginya harusnya luar biasa, nggak kayak kita bau apa. Tapi Nabi masih memakai parfum, masih memakai wangi, ya. Apalagi kalau dia sholat berjamaah, karena di situ banyak orang. Jadi ada dalam satu keterangan hadis dalam kitab Nusul Ibad ada 3 hal dunia yang sangat dicintai oleh Nabi, di antaranya at-tib, wangian. Misalnya kita acara begini nih, kita bakar pendupa, apalah namanya, penting wangi, itu banyak dijual di Arab ya, di toko-toko Arab banyak sekali. Buhur. Gahru. Ya. Saya biasanya kalau yasinan malam Jumat tuh gahru, ada Habib suka bawain ke rumah itu gahru. Itu wangi itu nggak apa-apa, memang wangi-wangian itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kita, tempat tidur kita wangi, itu juga sangat dianjurkan. Menyan boleh menyan. Menyan wangi nggak, saya nggak tahu, nggak kenal menyan saya. Tergantung, tapi hanya sekedar wangi. Tapi kalau untuk sesajen, manggil jin, setan itu lain lagi. Itu jelas itu musyrik ya. Tapi pada dasarnya hal yang wangi-wangi itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ingin mengikut umatnya Nabi besar Muhammad, maka kita harus cinta kepada wangian. Itu yang pertama ya. Jadi seorang istri yang memakai wangi-wangian yang berlebihan, watazayanu, dan kemudian dia berhias, ya, tujuannya untuk memikat seorang laki-laki, lebih-lebih yang bukan mahramnya ya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, maka selama dia keluar itu berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain parah itu, zaniyah, sama saja dia itu berbuat zina. Ya, nanti saja kita lebih jelaskan. Wa qala Bilal bin Hamamah, berkata Bilal bin Hamamah, ada Bilal bin Rabah, ada Bilal bin Hamamah di sini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Bilal ibnu Hamamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal bin Hamamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Gimana bunyi sabdanya Rasul? Ayumamra'atin tusolli, perempuan mana saja, istri siapa saja, istri yang mana saja, tusolli, dia sholat. Tapi di sini sholatnya sholat nafilah, sunnah. Sholat tambahan, sunnah berarti kan ya. Watasumu, dan dia puasa sunnah berarti. Bigoiri izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Kecuali pade, istrinya puasa, dia puasa, itu sama-sama ridho dah. Dia sholat atau sholli wa tasumu, dia sholat, dia puasa. Bigoiri izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Illa, kecuali kanat sholatuha, kecuali ada itu sholatnya si istri, imro'ah. Wasiyamuha, dan puasanya si imro'ah, istri. Li zaujiha, pahalanya buat lakinya. Nggak izin. Iya. Nggak izin dia. Jangan apa suaminya redo, enggak, ngizinin, enggak gitu. Gitu. Maka yang dapat pahala adalah suaminya. Oh. Sian dah lo. Wa alaiha al-ismu, dan atas si istri itu al-ismu, maka dosa. Salat, puasa bukan dapat pahala, dapat dosa. Pahalanya pindah menjadi bagian suaminya.
Oh, kenapa begitu? Nah, inilah. Ternyata hak suami begitu besar. Karena wajibnya taat kepada seorang suami sampai masalah ibadah mahdoh, hablum minallah yang bersifat sunnah, maka itu wajib izin suami. Kecuali uli maridohu, karena diketahui memang dia ridho, udah biasa. Udah biasa saling ridho ya. Cuma lain dah. Kalau udah ridho tuh nggak ada masalah. Punya bini 2. Tapi nggak ada kan sini ya? Ada. Iya, lupa saya. Dia ini bukan orang sini, orang sono. Punya bini 2. Iya. Kan syaratnya adil ya. Tapi ada yang adakan adil itu di dalam masalah waktu dan nafkah. Di dalam masalah hati mah susah. Gimana? Hati mah susah kan ya? Bagaimana bagi hati itu? Hati mau dibelah 2. Kita nggak pernah tahu. Makanya biar itu enggak berat sebelah misalnya, tapi suami istrinya redo, selesai itu. Jadi bete tiap hari minta redo terus ya. Iya. Tapi kalau dia tidak bersikap adil dalam membagi waktu, di dalam membagi nafkah, lahir dan batin, salah satu ada yang gak ridho, ya begini jalannya. Mendeng di akhirat. Iya. Nah, mendeng. Karena berat sebelah. Tergantung tuh beratnya kemana. Kalau beratnya ke Cipete ya ke Cipete arahnya. Kalau beratnya ke Blok C ya ke Blok C. Itu. Enggak, ini mah orang sono. Orang sono ini mah. Ini juga nggak direkayasa, spontan aja. Jadi ini kan hadis untuk umum, betul nggak ya? Untuk semua ini mah, bukan hanya buat Syekh Muhammad Bete, bukan. Gitu. Iya, buat rame-rame hadis mah, gitu ya. Ini yang jadi masalah begini nih. Suaminya keluar kota 1 minggu, 2 minggu, mana lakinya kan masih muda, masih kenceng ya, tegangan tinggi gitu. Dia udah ngancam bener ya buat pulang nih, ya. Begitu pulang ternyata istrinya puasa. Mana udah minum anuan, Katigon. bukan itu jamu loh di portal yang 30.000 ya, sama telur bebek 2. Iya super, ya. Berarti pengalaman tuh Padi ya. Iya. Kamu lagi udah lama-lama, udah 2 minggu pulang di mana-mana pulang puasa lagi, gitu kan ya. Itu langsung batalin itu. Kalau suami nggak redo. Oh, kalau nggak batalin itu bukan dapat pahala, dapat dosa. Suaminya dapat pahala, jangan dosa. Itu. Lu Paris jangan lotot, lu nggak paham. Ini mah usus yang udah berumah tangga. Kan ya? Paham tuh ya? Iya. Jadi begitu tuh caranya, ya. Bang, saya puasa, batalin apa enggak gitu. Kalau biar lanjut, ya udah. Nah, namanya dia redo. Tapi kalau dia batalin, harus batalin. Suaminya udah naik ke tempat tidur, dia malah sholat. Ini sholat apa? Sholat 2 kan sholat sunnah. Iya, boleh lagi sholat, batalin. Kalau dilanjut suaminya gak redo, dapat dosa itu bini. Oh, ya Pak Jalatif ya. Kata Pak Jalatif, gue udah tua, gue manteng aja. Paham tuh ya? Itu. Saking pentingnya redo suami, gitu. Karena surganya istri sangat terkait dengan redonya suami. Naik daun tuh beta dia. Yang gua jadi gitu. Nah, itu. Tapi kita nih sebagai suami, redo kita sangat terkait dengan redo orang tua kita. Paham ya? Siti Alqamah kan dulu begitu. Nah, itu. Lanjut. Dengerin tuh, wahai istri.
Kudunain puasa tuh bagus, puasa sunnah bagus, sholat sunnah bagus. Tapi lihat situasi kondisi. Kalau suami udah seminggu, udah sebulan, pulang mah jangan puasa dah. Malah berhias, pakai parfum, betul nggak ya? Hias yang cantik, sambut tuh suami. Karena membahagiakan suami itu adalah ibadah. Wa qala Aidonnya sini berarti Bilal. Masih Bilal bin Hamamah yang tadi hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallam yaqulu bersabda. Ayyumamra'atin aghdabat zaujaha. Perempuan mana saja, istri mana saja yang membuat suaminya marah. Kan ada istri yang ngeselin. Tapi bukan orang sini kali ya. Ngeselin, tapi nggak ngeselin. Bikin marah. Sengaja dibikin-bikin. Nah, bikin marah. Nah, itu. Maka suami istri ya ini yang selalu bikin marah suaminya, bikin pusing suaminya. Padahal istri itu seharusnya jadi apa? Jadi permaisuri di dalam rumah tangga. Betul nggak? Karena salah satu hiburan di dalam rumah tangga adalah maka istri harus terampil anggun, cantik, indah. Baik sikapnya, perbuatannya, ucapannya, penampilannya, gitu ya? Gitu. Ya memang harus dituntut begitu. Buktinya Nabi Adam alaihissalam, apa kurang indah, apa kurang nikmat di sorga. Tapi dia merasa kesepian karena dia lengkap kalau belum ada pasangan hidup. Maka diciptakanlah Ibu Hawa. Ternyata Ibu Hawa cantiknya menyempurnakan keindahan sorga. Kenikmatan yang ada di sorga. Itu. Karena seorang istri yang tampil selalu mempesona, cantik di dunia di depan untuk suaminya, maka dia akan menjadi sang bidadari yang cantik, yang melebihi kecantikan bidadari yang sudah disiapkan di sorga. Masya Allah. Karena di sorga itu ada dua jenis bidadari. Ada bidadari yang tanpa ayah dan ibu, tanpa kelahiran, kun payakun jadi, memang sudah disiapkan di surga. Tapi ada juga bidadari yang memang dari wanita-wanita di dunia, wanita-wanita solehah. Nanti dia akan menjadi bidadari di surga yang kecantikannya melebihi bidadari yang sudah ada di surga. Mudah-mudahan termasuk istri kita dan anak-anak kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, makanya seorang istri yang membuat suaminya marah atau dia selalu memarah-marahi suaminya, apa yang tidak dibenarkan oleh agama tentunya ya, nah, tanpa ada alasan, la yaqbalullahu minha, maka Allah tidak akan menerima dari istri itu apanya, solatnya tidak diterima, wala siaman, dan puasanya tidak diterima, illa antatuba, kecuali dia bertobat, wa tarji'a, dan dia kembali dan tidak mengulanginya lagi. Baru saya nggak ada istri-istri di sini ya. So dengerin aja ntar videonya, kencengin kalau perlu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Abu Darda ini. Tapi bukan orang petir ya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu bersabda, ayyuma imra'atin absyad. Perempuan mana saja, istri mana saja, absyad, yang menyebar luaskan. Apalagi menyebar apa namanya? Kalau zaman sekarang men-share. Doa ya. Mempublikasikan sirra zaujiha, rahasia suaminya. Ya, kan setiap orang punya rahasia nggak? Harusnya yang paling bisa menjaga rahasia suami ya istri dong, orang terdekat, betul nggak? Nah, kalau sudah istrinya saja berkhianat, menjelek-jelekan suaminya sampai masalah yang sangat pribadi. Suami gua kalau tidur ngoroknya kuat banget, nggak mau kemana-mana gitu. Suami gua pelit banget atau macam-macam lah gitu. Pokoknya iya, sesuatu yang semestinya nggak boleh diketahui orang, tapi dia buka aibnya.
Atau rahasia yang memang sebetulnya suaminya tidak suka sekali-kali itu sampai orang tahu. Dibuka oleh dia. Dibuka di depan tetangga, dibuka depan mertua, dibuka kepada siapa saja. Di depan teman-temannya. Nah, Masya Allah. Ya. Seharusnya suami pandai menyimpan rahasia istri. Istri pandai menyimpan rahasia. Biarlah berdua kita yang tahu. Kalau ada kekurangan, perbaiki bersama. Lengkapi. Betul nggak ya? Begitu mestinya, ya dah. Ya. Kalau mencari kekurangan yang nggak ada yang sempurna, suami selalu ngorek kekurangan istri, terlalu banyak. Istri selalu mencari kekurangan suami, gimana jadinya kalau begitu? Nah, tapi carilah kebaikannya, carilah kelebihannya, agar dengan demikian orang istri itu bisa mengagumi suaminya, suami juga bisa memaklumi dan mengagumi istrinya, betul nggak? Biar dia kurang cantik, tapi Masya Allah akhlaknya, cantiknya luar biasa. Itu kan berarti kan ada kelebihannya, betul nggak? Biar dia itu kurang pandai, tapi ibadahnya luar biasa. Betul nggak? Begitu. Kenapa kita nggak cari itu positifnya gitu? Ya tak? Ini malah rahasianya dibuka. Mana emang nggak suami nggak jengkel? Betul nggak ya? Masya Allah. Gimana tuh ke perempuan yang model begitu tuh? Istri yang model begitu, yang suka membongkar, membuka, mempublikasikan, share rahasia pribadi suaminya. Di sini dikatakan illa faddohallah yaumal qiyamah. Faddohai bimana fataha. Kecuali Allah akan membuka rahasianya itu si perempuan tadi, istrinya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dia dibuka nanti rahasianya. Aibnya dibuka di hari kiamat. Apa nggak malu kira-kira? Di hari kiamat, bayangkan. Di sana ada para nabi, ada para rasul, betul nggak? Ada para syuhada, ada para ulama, para aulia. Allahu Akbar. Maka nanti dia faddohallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan buka si perempuan itu nanti di hari kiamat ala rusil khalaik, yaitu di depan pembesar makhluk. Wa faddoha fid dunya, bahkan dia aibnya juga akan dibuka di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala qoblal akhirat, sebelum akhirat. Bahkan di dunia udah dibuka aibnya juga. Pasti akan ketahuan nanti, dia juga aibnya ada. Makanya man satara musliman di dunia satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang di dunia, maka dia nanti aibnya ditutupi di akhirat. Kan banyak aib-aib kita ya, yang sebenarnya orang kita takut kalau orang kita tahu, betul nggak? Pasti punya, termasuk saya, pasti punya. Itu kalau kita suka menjaga aib orang, maka nanti juga aib kita ditutup oleh Allah SWT. Tapi kita kalau jadi provokator, fitnah, gibah, buka aib-aib orang, nah, maka nanti juga dia akan dibuka aibnya oleh Allah SWT di depan pembesar makhluk nanti di akhirat. Nauzubillah, subhanallah. Makanya ada sebuah doa begitu. Ya satar, ya satar, ya satar. Wahai zat yang maha menutupi, maksudnya Allah ya, wahai Allah, zat yang maha menutupi, usturna min uyubina, tutuplah aib-aib kami di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat, birahmatik, dengan rahmatmu. Ya kalau Allah sudah rahmati, Allah sudah sayang, maka kita pasti ditutup. Tapi kalau Allah murka, dibuka. Betul nggak? Kan emang gurih kalau gibah sama gurih, betul nggak? Ya kan ya? Makanya apalagi sekarang di YouTube itu kan banyak sekali kan berita-berita aib orang ya, betul nggak ya? Masya Allah, ya yang begitu jangan kita share lah, betul nggak ya? Gitu. Kan ada nih seorang ustadz yang terkenal, ya lagi ramai kan, kita jangan ikut-ikutan meng-share karena belum tentu benar, betul nggak ya? Andai kata benarnya pun itu bisa menjadi dosa ghibah. Apalagi tidak benar, bisa menjadi fitnah. Kita share yang bagus-bagus saja ya. Betul nggak? Betul. Iya, kalau nge-share pengajian, dakwah itu berpahala. Betul nggak? Tapi kalau nge-share ya sifatnya ngomongi ke aib orang itu jangan. Itu berarti kita telah menebarkan dosa. Makanya menurut para ulama NU Jawa Timur itu haram menonton acara apa tuh?
Ya itu yang buka-buka aib, gosip-gosip apa acara apa? Gosip. Iya, acara gosip. Ah? Infotainment. Iya, namanya macam-macam dah. Infotainment itu kan buka aib rumah tangga orang. Tapi itu ibu-ibu paling demen itu. Iya. Kan gurih. Perkawinan orang, perceraian orang, dikupas di situ ya. Iya. Ya kan demen, banyak nonton, akhirnya banyak iklan kan. Karena gurih itu ya. Gurih, kan mereka dagang, orang digoreng kan gurih. Iya. Iya, nauzubillah, subhanallah. Udah suruh geser aja dah. Ya infotainment boleh sih, tapi kalau yang baik-baik. Tapi kalau yang sifatnya pribadi orang, rumah tangga sebaiknya jangan ditonton. Ya kalau kita digituin mau nggak? Nah itu masalahnya. Wa qala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bin Gunung. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya Mu'adz bin Jabal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Kata Mu'adz, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu mamra'atin khonat. Wah ini malah terpotong, ini enggak ada hadisnya, cuma dikit doang. Nanti kita langka. Di sininya begitu, di kitabnya waqala Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga meridai Abu Sa'id. Amin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dikit lagi tanggung. Ayu mamra'atin, perempuan mana saja, istri mana saja, nazaat, menanggalkan, melepas siabaha, bajunya. Lah, ngapa itu bocah? Iya. Dia tanggalkan bajunya, pakaiannya, siabaha. Fi ghairi baiti zawjiyah, bukan di rumah suaminya, berarti di rumah orang. Ngapain? Salinan di rumah orang. Kecuali darurat militer, itu pun harus tertutup betul. Kan bisa nimbul fitnah, betul nggak ya? Nah, apalagi di rumah laki-laki yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan saudara, betul nggak ya? Apalagi laki-laki itu mantan, si mantan. Apa laki-laki yang memang tidak disukai oleh suaminya, ini bisa repot itu. Nah itu. Ya nggak usah lah salinan masa nanggal baju pakaian di rumah orang. Illa kana wizru jami'il mauta. Kecuali ada itu adalah dosa seluruh orang-orang yang mati atasnya. Jadi kalau ada mayit, banyak mayit yang ada dosa, dosanya ditimpakan ke dia. Na'udzubillah. Wala yaqbalullah, dan Allah tidak akan menerima minha dari si mar'ah, imro'ah. Apa yang tidak diterima? Itu sorfan wala adlan. Sorfan itu, wala adlan itu artinya ibadah wajib, fardu maupun ibadah sunnahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min. Nah itu. Insyaallah ya kalau istri yang soleh nggak mungkin melakukan itu ya. Karena yang namanya nanggalkan pakaian sangat pribadi sifatnya. Gitu. Makanya tuh kalau di haji umroh itu kan kalau kita ngambil mikotnya dari Jeddah, itu kan biasanya kalau nggak di hotel, kan hotel biasanya, atau juga biasanya itu di kamar-kamar mandi, bukan di rumah orang. Ada kamar mandi yang sifatnya itu untuk umum. Itu pun sangat tertutup, boleh itu. Ya, kalau di Madinah kita ngambil mikotnya dari Madinah, dari Bir Ali ya, itu biasanya kita kan dari hotel. Nah, dari hotel itu sudah salinan. Apalagi ibu-ibu ya, tinggal bentar maling di Masjid Syajarah atau Bir Ali itu kita biasanya tidak tinggal ngambil air wudu kalau batal. Di situ kita ngambil ngerjakan sholat ihram, kemudian kita niat ihram. Biasanya niat ihramnya di mobil bersama-sama. Masih ingat ya Nas? Kalau lupa ntar berangkat lagi. Udah mulai nabungnya mulai Nas nabungnya Nas. Iya. Jadi tidak akan diterima tuh. Orang yang mau perempuan yang menggampangkan dirinya salinan atau menanggalkan pakaiannya di rumah, bukan di rumah orang lain, bukan rumah suaminya, maka dia akan ditimpakan dosa sebanyak orang yang meninggal atas dirinya.
dan tidak akan diterima ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Bangkrut. Wa qala al-Abbas bin Abdul Muthalib. Berkata Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti ini Abbas ini siapa? Pamannya Rasul. Encing. Iya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Utulitu." Waduh. Aku dipertunjukkan ala nar, atas neraka. Ini kata Nabi waktu Mi'raj. Nabi kan diajak jalan-jalan, gayatnya langsung malaikat Jibril. Hanya Jibril yang bisa naik sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah kehebatan yang lain-lain nggak mampu. Itu kehebatannya Nabi Muhammad ya. Sampai saat ini saya nggak pernah dengar ada Nabi lain yang sampai ke Sidratil Muntaha, saya belum dengar. Hebat nggak? Pesawat secanggih apapun akan meledak. Kan itu kan metafisika ya. Hampa udara. Tapi Nabi Muhammad bisa. Kenapa? Karena diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Karena Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hukum alam ditundukkan oleh Allah. Hukum alam gak berlaku. Gitu. Tunduk semua. Kalau Allah yang sudah bilang tunduk ya tunduk, karena hukum alam yang bikin siapa? Allah. Panas membakar, tapi panas api tidak membakar buat Nabi Ibrahim. Karena Allah yang menundukkan. Ayo api, jangan panas kamu. Kamu jadil bardan wa salaman. Berilah jadil kamu dingin dan berilah selamat Nabi Ibrahim. Tunduk. Nah, karena yang menciptakan sunatullah atau hukum alam ini ya Allah. Disitulah kebesaran Allah, ya. Kuasaan yang luar biasa. Utulitu ala nar, aku diperlihatkan di neraka itu oleh Allah. Ya. Paro'aitu, dan kemudian aku melihat di dalam neraka itu aksaro ahliha an-nisa. Aku melihat di dalam neraka itu paling banyak ahliha, aksaro ahliha, paling banyak penduduknya itu adalah an-nisa. Paro'aitu aksaro, ya jadi maf'ul, aksaro ahliha. Aku melihat paling banyak penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Mudah-mudahan tidak perempuan kita. Tadi kan kita sudah baca di awal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Tentunya istri dan anak-anak, cucu dan semuanya zuriat. Itu. Wa mazaka, kenapa itu tidak akan terjadi ya? Tidak akan terjadi, maksudnya wanita nggak akan terjadi lebih banyak wanita daripada laki-laki di neraka. Itu. Illa kecuali min kasrati isyanihinna. Kecuali karena banyaknya wanita-wanita di dunia itu durhaka sama suaminya. Itu. Jadi yang menyebabkan banyak perempuan itu masuk neraka karena durhaka sama suami. Biar dia ahli ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah. Ada sebuah hadis kan begitu. Tapi tidak mendapat ridho suaminya, maka tidak semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Naik daun kalau gini perut laki-laki ya. Iya, naik gunung. Illa min kasrati isyanihinna, kecuali banyak berdosa maksiatnya atau durhakanya seorang istri-istri itu li azwajihinna kepada suami-suaminya di dunia itu. Jadi yang menyebabkan paling banyak perempuan masuk neraka itu karena durhaka sama suami. Seperti apa itu yang dimaksud durhaka suaminya? Satu, membangkang. Lawan, ngeri ngelawan. Banyakan godengnya memanggut, kan kesel kita, betul gak? Iya, disuruh apa aja membangkang. Masak ogah, pakaian ogah, pokoknya nggak mau dia ngurus suami, ngurus rumah tangga. Emang gua pembantu bang, nah, lu ngapain? Masuk, dongkol kita, betul nggak ya? Iya, itu yang pertama.
Karena banyak istri-istri di dunia itu membang. Yang kedua, hunna yakurnal ashir. Terlalu banyak menuntut kepada suaminya. Terlalu banyak minta, tapi syukurnya tidak. Mengurus rumah tangga tidak, mengurus suami tidak, malah lebih banyak minta. Sampai di luar kemampuan suaminya. Sampai suaminya ambil jalan pintas, korupsi, miara tuyul. Senggol-senggol ini karena tuntunan sampai suaminya berbuat dosa. Nah ini, di situ banyak istri terjumus ke neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan istri kita tidak ya. Ya Allah, selamatkanlah istri-istri kami. Bimbinglah istri-istri kami ke jalan yang diridhai oleh Kamu ya Allah. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau mau ditanyakan satu orang saja saya minta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah di studio, baru saja kita dengarkan ulasan atau pengantar mukadimah tentang menyikapi istri-istri bermasalah dari guru kita Buya Haitami. Dan untuk melengkapi sesi ini saya membuka satu penanya saja karena memang guru kita saat ini kondisinya lagi kurang fit. Silakan, baik siapa yang ingin bertanya? Silakan Pak Guru Nasan, silakan. Mewakili aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ingin bertanya Buya. Apa hukumnya seorang wanita pakai parfum atau wangi-wangian yang sangat menyengat atau sangat wangi sekali saat kondangan atau arisan? Mohon penjelasannya dan ringkasannya yang sedetail-detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Cengkareng nggak ada yang hadir ya? Banjir. Oh, subhanallah. Banjir. Mudah-mudahan cepat turun lah. Pada dasarnya pakai tip wangi-wangian. Kalau parfum itu bahasa Arabnya atar. Nanti di sana tuh banyak ada dukanul atar. Toko parfum. Atar atau tip. Itu pada dasarnya adalah bagian daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad. Walau hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki banyak bergaul kemana-mana. Jadi dia jangan sampai aromanya tidak sedap gitu ya. Gitu. Karena Nabi itu selalu wangi, jadi kalau ngidut Nabi kita harus senang dengan parfum. Yang jadi masalah, ini kan bagi perempuan. Hukumnya tuh bagaimana kalau bagi perempuan itu? Bagi perempuan, hukmul atar linisa ini, saya baca itu ada yang mengatakan mutlak haram. Ada yang berpendapat begitu. Kalau tujuannya untuk menggoda. Tadi kan pertanyaannya pakai parfumnya menyengat. Itu emang nggak boleh kalau perempuan pakai parfumnya. Kalau laki boleh. Kalau perempuan pakai parfum itu menyengat supaya dicium banyak laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu hukumnya haram. Ya. Satu menyengat, dua tujuannya ingin menggoda, ingin diendus, ingin dicium. Kalau lihat serbang biar laki-laki semuanya nengok ke dia. Nah itu kalau begitu haram hukumnya. Haram. Bininya siapa sih itu? Iya, itu haram itu. Tapi ada yang berpendapat hukumnya itu makruh tanzih saja. Makruh tanzih. Apa makruh tanzih itu? Makruh yang tidak sampai pada haram. Ya, makruh tanzih itu artinya dibenci, sebaiknya jangan dilakukan untuk menjaga kehormatan perempuan itu. Betul nggak ya? Nah. Kan kalau perempuan sampai menyengat kan jadi omongan juga, betul nggak ya? Nah itu. Untuk menjaga kehormatan itu ada pendapat, maka itu hukumnya makruh tanzih. Gitu. Tapi ada yang memperbolehkan selama memakai parfumnya itu tidak menyengat. Makanya kan parfum perempuan beda, dia agak ringan, ya kan ya? Kalem. Iya kalem. Ya biasanya agak ringan. Kalem gitu. Kalau laki-laki agak beda, agak berat. Iya, karena saya sering ke toko parfum kan di Polres itu. Sana banyak Cina. Apalagi makanya malaikat subuh. Negeri Cina. Iya.
Malaikat subuh kalau yang AC enak surinya, tapi Kaliporis nggak enak. Udah dicampur sama dicampur sama itu apa nama tuh? Yang dari Palembang, pempek. Itu. Tidak menyengat ya. Jadi yang ringan, yang biasa-biasa saja. Untuk sekedar menghormati diri, jangan sampai bawa apak bini sampai itu bawa apak, bawa ketek. Karena perempuan beda-beda ya. Ada yang badannya nggak bau, walaupun dia nggak mandi nggak bau gitu, berkeringat. Tapi ada perempuan itu jarak 50 meter udah bau. Iya. Udah keteknya bau, mulutnya bau. Karena nggak pernah gosok gigi. Mungkin gosok gigi cuman pakai abu dapur mungkin. Ya kalau sekarang kan nggak ada alasan sebetulnya. Koko parfum banyak, obat ketiak banyak, berbagai merek, betul nggak ya? Nggak ada alasan. Terus sabun-sabun mandi wangi juga banyak. Ada molto buat pengharum pakaian dan sebagainya. Sebenarnya nggak, zaman Rasul mungkin agak sulit, tapi Rasul masih tetap berusaha. Yang kedua, pakai wangian itu tujuannya untuk suami. Nah, ya, untuk suami. Kalau niatnya untuk orang lain, haram. Yang kedua, untuk menghormati dirinya. Ya, jangan sampai kayak tadi gitu, bau apak, ya kan? Nah, jangan sampai bau badan. Nah, itu. Iya, gitu kan. Jangankan orang lain, lakinya aja juga nggak suka, enggak ya? Iya. Kencang jadi lemes gitu. Mendor. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayo mamroatin, perempuan mana saja, istaktorot, istaktorot dari kata atar, memakai parfum, dia menggunakan parfum, amarot, kemudian dia melintasi ala kaumin, satu kaum, lewat pada sekelompok orang laki-laki misalnya. Ya, bisa acara besanan, bisa carisan, bisa acara di mall, mana ada melintasi sekelompok kaum yang disitu banyak orang laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu. Liyajidu rihan, supaya mereka itu yang pada kaum itu orang-orang laki-laki itu rihan, supaya bisa mencium. Kalau bahasa Betawinya ngendus. Ya. Bisa mencium baunya yang dia parfum yang dia pakai itu, tujuannya begitu. Berarti kan tujuannya riad, menggoda ya. Nah. Maka bagaimana tuh hukumnya? Zaniatun, hukumnya sama dengan dia berzina. Pernah kan videonya juga Habib Jindan pernah ngomong begitu dalam videonya. Karena ada hadisnya ini. Wa kullu ainin, dan setiap pandangan mata yang menatapnya zaniatun, juga zina. Oh, berarti wanita penebar dosa berarti ini ya. Wanita penebar dosa, betul nggak? Ini sudah pakai apa namanya? Pakai berlebihan, keteknya kelihatan ya. Waduh, mana jalannya goyang-goyang. Inilah wanita penebar dosa. Nauzubillah min. Selamatkanlah istri dan anak-anak wanita kita. Iya, boleh. Laki-laki kesimpulannya pakai parfum hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Lebih-lebih mau sholat berjamaah atau apa sholat id apalagi ya, sholat berjamaah ya. Kenapa? Pengajian. Ya pokoknya hablum minan Allah dan hablum minan. Kalau sholat hablum minan Allah, tapi kan ada hablum minas juga. Acara begini ini namanya hablum minan nas ya. Di pasar itu juga hablum minas sebetulnya karena pergaulan ya, hubungan sosial. Itu kan sebaiknya kita sebagai umatnya Rasul tunjukkan ya gitu ya. Nah, bagi perempuan ini ada dua hukum, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tanzih gitu. Ada yang mengatakan mubah selama itu wajar dan diniatkan hanya untuk suaminya dan menghormati dirinya gitu. Jadi kembali sebetulnya kepada innamal a'malu binniyat. Bersolek tujuannya apa? Untuk menggoda laki orang lain ya. Wah, ya, dosa perempuan itu, istri itu. Tapi kalau dia bersolek tujuannya untuk menyenangkan suaminya, berpahala itu. Baca asli ya. Dengar nggak nih? Orang wadon di belakang. Nah, iya. Ini kalau orang wadonnya ya, mamahnya, uminya Pak Haji Asli ini dan cantik tapi niatkan untuk membahagiakan suaminya, idul surur, itu pahala sedekah malah, betul ya?
Tapi kalau tujuannya untuk menggoda dan sebagainya, laki-laki karena itu bukan malah dapat pahala, dapat dosa. Nah, gitu ya. Itu. Ini enggak kan kadang-kadang bukan istri kita mudah-mudahan ya. Kalau di rumah nggak mau dandan, betul nggak? Tapi kalau kemana-mana, jadi buat siapa itu? Nah, ya. Ente yang jawab ya. Iya gitu, Masya Allah. Ya, barangkali itu Pak Guru yang dapat saya jelaskan. Bagaimana? Sudah jelas ya. Orang jelas, ntar datang ke pesantren ya. Bawa apa kek? Gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan kita pada malam hari ini mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan apa yang saya sampaikan ini tolong disampaikan juga kepada istri-istri kita, betul ya? Ini kan nasihat dari Rasulullah ya, gitu. Pada istri kita atau kepada orang lain gitu ya. Selama itu niatnya berdakwah, insyaallah baik ya, insyaallah. Atau kita jangan malas share ini, apa yang saya sampaikan di share ya, share itu kemana-mana, itu insyaallah kita dapat pahala ya. Kan ibadah, asal niatnya ibadah, syiar Islam. Ya, cukup sekian. Allahumma afiq ila qimatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu bisa sekalian kesimpulan ya Bu ya. Atau ada kesimpulan lagi yang ingin disampaikan? Ya begini. Jadi apa namanya? Istri itu kan orang terdekat dengan kita, betul nggak ya? Ya toh? Istri adalah orang terdekat dengan kita. Makanya kita jangan sibuk masuk surga sendirian. Ajak istri kita, betul nggak? Betul. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, betul ya? Karena untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya nanti istri dan anak-anak kita di akhirat adalah menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk surga dan anak istri kita tertinggal di neraka. Nauzubillah min. Maka nasihat ini menjadi penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tanzir, peringatan keras. Ya, supaya wanita-wanita yang seperti itu supaya segera kembali ke jalan Allah dan kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah kajian An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini, dan sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam acara ngopi ngobrol perihal Islam bersama Buya Hitami. Saya Hendra Tuko dan narasumber Buya Hitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.